Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon pingsan saat Ma tolak PK, tangis keluarga pecah. Pengacara terpidana kasus Vina, Titin Prialianti pingsan. Kondisi ini terjadi saat mendengar putusan peninjauan kembali, PK, oleh Mahkamah Agung, Ma, pada Senin, 16/12. Diketahui, Ma menolak PK yang diajukan Saka Tatal terpidana yang sebelumnya divonis 8 tahun penjara. Alasan permohonan PK yang diajukan oleh Saka Tatal berupa bukti baru dan klaim kekhilafan hakim tidak terbukti. Selain Saka Tatal, Ma juga menolak 7 permohonan PK lainnya yang terbagi dalam 2 perkara. Mendengar keputusan tersebut, Titin Prialianti menangis histeris. Titin yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat lemas dan terjatuh saat rekan sesama kuasa hukum, Jutek Bongso, memberikan pernyataan. Dengan cepat, beberapa orang mencoba menolongnya, menciptakan suasana yang penuh kepanikan dan empati. Putusan yang mengecewakan ini menjadi momen yang penuh emosi bagi semua yang terlibat, terutama keluarga para terpidana. Tangis pecah keluarga para terpidana bercampur amarah meluap. Harapan kandas, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon minta uluran tangan Presiden Prabowo. Suasana duka dan kecewa menyelimuti keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon setelah Mahkamah Agung, Ma, menolak pengajuan peninjauan kembali, PK, yang diajukan 7 terpidana. Harapan untuk mendapatkan keadilan sirna dalam putusan tersebut, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, yang disaksikan keluarga di sebuah hotel di Jalan Wahidin, Kota Cirebon. Tangis pecah di ruangan saat putusan dibacakan oleh juru bicara Ma, Yanto, melalui siaran langsung. Beberapa keluarga terpidana pun menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu membebaskan anak-anak mereka. Kami, keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, telah melihat dan mendengar putusan Ma yang mengecewakan. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mau membantu membebaskan para terpidana keluarga kami, ujar Adam, perwakilan keluarga terpidana, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Hal serupa diungkapkan Kasana, ayah Hadi Saputra, salah satu terpidana. Dengan nada pilu, ia memohon perhatian Presiden untuk mendengar keluh kesah mereka. Sebagai orang tua, harapan kami hanya ingin anak-anak kami bebas. Mereka sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Bapak Presiden, tolong dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini. Jangan biarkan hukum mencekik anak-anak kami di dalam tahanan. Anak-anak kami adalah harapan kami, ucap Kasana, sambil menahan tangis. Kosim, ayah dari Eka Sandi, juga menyampaikan rasa kecewanya atas putusan Ma. Ia berharap Presiden bisa memberikan perhatian kepada rakyat kecil yang merasa tidak berdaya. Hasil putusan Ma tidak memuaskan anak-anak kami. Semoga Pak Presiden Prabowo Subianto mendengar kondisi kami, orang tua para terpidana, dan bersedia membantu membebaskan anak-anak kami, jelas Kosim, penuh harap. Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga terpidana. Putusan Ma ini semakin memupus harapan mereka untuk membuktikan bahwa anak-anak mereka tidak bersalah. Sebelumnya, kekecewaan juga dirasakan oleh Asep Kusnadi, ayah Rivaldi Aditya, yang terlihat menangis sembari mengecam hukum yang menurutnya tidak lagi adil. Kami hanya ingin keadilan, bukan penghakiman tanpa dasar, kata Asep dengan tatapan kosong. Meskipun pengajuan PK kandas, keluarga tetap berharap ada titik terang keadilan yang dapat menyatukan mereka kembali dengan para terpidana. Hingga saat ini, permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya harapan yang mereka gantungkan. Terungkap 2 alasan Hakim MA menolak permohonan peninjauan kembali, PK, 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Hari ini, Senin, 16 Desember 2024, MA ketok palu mengumumkan penolakan terhadap PK yang diajukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam konferensi pers,
Hakim Agung Dr. Yanto SHMH mengurai penjelasan terkait alasan MA menolak permohonan PK para terpidana kasus Vina Cirebon. Tidak terdapat khilafan yudikatif dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru. Dengan ditolaknya permohonan PK tersebut, maka 7 terpidana kasus Vina Cirebon tetap dihukum sesuai putusan awal yakni seumur hidup. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri akui kecewa. Ia sebut jika MA melawan arus opini yang terbentuk guna bebaskan terpidana maka ada kemungkinan publik marah. Reza pun memprediksi MA akan jadi sorotan tajam selama beberapa hari kebelakang lantaran putusan tersebut. Pasalnya publik percaya jika Vina dan Eki tewas kecelakaan. Terungkap 2 alasan Hakim MA menolak permohonan peninjauan kembali, PK, 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu ditolak karena tidak terdapat khilafan yudikatif dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru. Hari ini, Senin, 16 Desember 2024, MA ketok palu mengumumkan penolakan terhadap PK yang diajukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri akui kecewa. Ia sebut jika MA melawan arus opini yang terbentuk guna bebaskan terpidana maka ada kemungkinan publik marah. Menurut Reza Indragiri, jika MA melawan arus opini yang terbentuk guna membebaskan para terpidana kasus Vina Cirebon, maka ada kemungkinan publik marah. Seperti diketahui, belakangan publik ramai berasumsi bahwa kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan para terpidana, melainkan kecelakaan. Reza cemas jika nantinya publik terlebih netizen di medsos akan marah. Reza pun memprediksi MA akan jadi sorotan tajam selama beberapa hari lantaran putusan tersebut. Pengacara terpidana kasus Vina, Titin Prilianti, pingsan. Kondisi ini terjadi saat mendengar putusan peninjauan kembali atau PK oleh Mahkamah Agung pada Senin 16 Desember 2024. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan oleh Saka Tatal terpidana yang sebelumnya divonis 8 tahun penjara. Alasan permohonan PK yang diajukan oleh Saka Tatal berupa bukti baru dan klaim khilafan hakim tidak terbukti. Selain Saka Tatal, MA juga menolak 7 permohonan PK lainnya yang terbagi dalam 2 perkara. Mendengar keputusan tersebut, Titin Prilianti menangis histeris. Titin yang mengenakan pakaian serba hitam terlihat lemas dan terjatuh saat rekan sesama kuasa hukum Jute Bongso memberikan pernyataan. Dengan cepat, beberapa orang mencoba menolongnya, menciptakan suasana yang penuh kepanikan dan empati. Putusan yang mengecewakan ini menjadi momen yang penuh emosi bagi semua yang terlibat, terutama keluarga para terpidana. Tangis pecah keluarga para terpidana bercampur amarah pun meluap.